Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kalau hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dalam program acara Thanks God It's Monday. Saya rindu mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini, hidup kita terus dibangun, hidup kita terus dikuatkan, hidup kita terus diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita, firman Tuhanlah yang menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa, agar kami mudah memahami, mudah mengerti setiap kebenaran firman-Mu, dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Kami rindu bahwa setiap kami Tuhan, senantiasa terus diubahkan dan hidup berkenan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Tanpa terasa, kita benar-benar telah berada di penghujung tahun 2021 dan beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun 2022. Namun seringkali tanpa kita sadari, kita telah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan percayakan dengan perjalanan hidup yang berlalu begitu saja. Dan seringkali kita juga tidak menghargai setiap perjalanan waktu yang Tuhan percayakan tersebut, sehingga kita tidak mengisinya hidup ini dengan mencari dan menemukan Tuhan secara benar. Hal ini terjadi pada setiap kita, mungkin para rohaniawan, para aktivis gereja, para pelayan Tuhan, atau siapapun yang merasa telah memiliki standar kerohanian yang baik, yang merasa telah menjalani kehidupan lebih baik, misalnya seperti dengan keaktifannya di dalam penata layanan gereja, atau kesibukannya dalam setiap program gereja. Namun belum tentu dalam perjalanan waktu kehidupannya, mereka ini telah menjalankan setiap sisi kehidupan serupa dengan keteladanan daripada Kristus sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan yang didasarkan pada Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama hingga ke-15 dengan tema perenungan menghargai waktu yang Tuhan sediakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dengan segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada.
dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Nats yang baru kita baca ini dilatar belakangi ketika Raja Salomo sedang mengingat kembali mengenai hidupnya yang terpisah dari Allah. Salomo dikatakan sebagai orang yang paling berhikmat pada saat itu tentunya. Para raja, para pemimpin bangsa datang ke Yerusalem untuk menemui Salomo dan berbicara mengenai hikmat yang dimilikinya tersebut. Salomo menjelaskan bagaimana segala sesuatu yang pernah dia usahakan, dia uji, dia rasakan dalam perjalanan kehidupannya tidak ada artinya, tidak berguna, semuanya hampa dan dikatakan sebagai praktik yang sia-sia. Padahal perkataan ini dituliskan oleh seorang yang Salomo yang memiliki segalanya seperti kepandaian, kekuasaan, kekayaan yang luar biasa dan lain sebagainya. Salomo berusaha membawa pembaca kitab ini ke dalam sebuah pengalaman kehidupan untuk dapat memahami makna sesungguhnya dari kehidupan tersebut. Namun dari semua wawasan praktisnya tentang kehidupan, pada akhirnya Salomo sendiri gagal memperhatikan nasihatnya sendiri dan mulai jatuh. Dan menjelang akhir hidupnya, Salomo melihat kembali kehidupan masa lalunya dengan sikap rendah hati dan pertobatan. Dia meninjau ulang kehidupannya dengan harapan dapat menjauhkan pembacaan kitab ini dari pahitnya belajar melalui pengalamannya sendiri, dan bahwa segala sesuatu di luar Allah itu hampa dan tidak berarti. Namun pada bagian akhir daripada kitab Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13 mengatakan bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Secara khusus pasal 3 ini berbicara mengenai sebuah keseimbangan. Salomo mengingatkan bahwa Allah mengendalikan hidup dan mengatur segala sesuatunya dengan seimbang. Jika ada kematian, tentu ada yang berduka. Jika ada kelahiran, tentu ada yang bersuka cita. Manusia tidak selalu menangis, namun juga tidak selalu tertawa. Mungkin hidup tampaknya tidak selalu indah, namun Allah akan menerbitkan keindahan dari semua yang telah terjadi. Pada Pengkhotbah 3 ini dijalin dengan puisi yang begitu indah, dimulai dengan kata-kata, untuk segala sesuatu ada masanya. Setiap makhluk yang ada di bawah bumi, di bawah matahari tidak terluput dari keterbatasan dimensi ruang dan waktu. Tidak ada satupun yang luput dari kefanaan, karena semuanya berada dalam periode dan masa yang terus berganti. Dan semuanya tidak mungkin terlepas dari situasi dan segala persoalan yang melintas dalam setiap kehidupannya. Namun dalam segala situasi, pengkhotbah mengingatkan ada suatu pengharapan di balik semuanya itu. Pandangan Salomo sendiri dalam nats ini mengatakan bahwa Allah mempunyai rencana untuk semua orang. Dia memberikan siklus kehidupan masing-masing dengan tugas yang harus setiap orang lakukan. Mungkin ketika seseorang menjalaninya banyak masalah yang tampaknya bertentangan dengan rencana Allah. Namun hendaklah tantangan itu bukan menjadi penghalang, namun justru sebaliknya terus merupakan kesempatan untuk menemukan pemahaman bahwa tanpa Allah, masalah-masalah kehidupan ini tidak memiliki solusi yang abadi. Pengaturan waktu demikian penting, dan baiklah setiap orang menghargai waktu dan menerima pengaturan waktu yang Allah sendiri sediakan. Karena ketika orang menolaknya atau meragukannya, yang terjadi justru akan menimbulkan keputusasaan, pemberontakan, atau bahkan mungkin seseorang maju melangkah namun tanpa nasihat dari Allah. Sudah seharusnya kita ini memiliki hidup yang dapat menghargai setiap waktu yang Tuhan sediakan dan menyadari bahwa waktu yang kita miliki adalah anugerah Tuhan semata. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan waktu pemberian Tuhan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita miliki kesadaran untuk menghargai waktu yang Tuhan sediakan. Mengapa kita harus memiliki kesadaran untuk menghargai waktu yang Tuhan sediakan?
Jika kita membaca nats di atas dengan seksama, maka kita dapat menemukan paling tidak ada 2 alasan agar kita memiliki kesadaran untuk menghargai waktu yang Tuhan sediakan. Yang pertama, karena waktu itu ada batasnya. Pada ayat yang pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah mencoba mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu ada musimnya dan waktu itu ada batasnya. Setiap manusia yang percaya maupun tidak percaya kepada Tuhan memiliki waktu yang sama 24 jam sehari. Oleh sebab itu kita seharusnya hidup menghargai waktu yang terbatas ini dengan cara melakukan hal-hal yang produktif dan berguna. Berhentilah membuang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Kita juga perlu menyadari bahwa waktu tidak mungkin dapat diputar kembali. Kita pergunakan ataupun tidak, waktu akan terus berjalan. Jadi mungkin saja setiap kesempatan dapat berlalu begitu saja tanpa kita melakukan satu apapun. Karena ketika kita masih memiliki kesempatan di dalam dunia ini, maka sebaiknya kita menjadi orang-orang yang terus menghargai waktu yang Tuhan sediakan. Betapa berharganya waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Waktu adalah anugerah bagi orang yang mengisi waktunya dengan mencari Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa lama waktu yang masih ia miliki di dunia yang fana ini. Oleh sebab itu, kita harus mempergunakan waktu yang Tuhan sediakan untuk dikelola dengan sebaiknya bagi kemuliaan Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan adalah satu anugerah Tuhan yang berharga untuk kita dilatih, untuk kita diajar oleh Tuhan sendiri agar mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam perjalanan waktu itu untuk hidup kita diubahkan. Tuhan menghendaki kita untuk merendahkan diri di hadapannya agar kita ini dapat bertumbuh, agar kita ini memiliki kedewasaan iman seperti yang Tuhan kehendaki. Kita harus memaksimalkan potensi yang kita miliki agar semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, semakin bertumbuh dalam kekudusan di hadapan Tuhan dan mengalami pertumbuhan kerohanian secara signifikan. Kita harus selalu haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan dan selalu menyadari bahwa keadaan kita ini belum seperti apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang seharusnya kita lakukan jika kita menyadari waktu itu ada batasnya? Paulus mengingatkan dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Arif berarti juga bijaksana. Bijaksana dalam hal ini dipahami sebagai orang yang mengerti firman Allah dan melakukannya. Melakukan firman berarti mengerti kehendaknya Tuhan. Oleh karena itu kita harus melakukan untuk memakai waktu tersebut dengan bijaksana, yaitu dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kehidupan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Ini adalah pesan yang sangat penting karena tidak selamanya kesempatan untuk bertobat itu ada pada setiap kita selaku manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena waktu Tuhan itu ada batasnya. Dan lebih lanjut, Paulus menekankan agar kita bijaksana dalam memanfaatkan waktu karena dunia yang kita huni saat ini penuh dengan hal-hal yang menyesatkan. Seperti dikatakan dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk mempergunakan waktu atau kesempatan yang ada untuk diarahkan kepada tujuan yang benar. Waktu terus berjalan dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Waktu itu sangat singkat, artinya waktu yang membawa kita pada tujuan yang benar itu ada batasnya. Jika kita harus mempergunakan waktu kita dengan bijaksana, karena kita seringkali tidak menghargai waktu yang
Tuhan berikan dengan baik. Hal ini berarti membuang kesempatan besar. Waktu yang berlalu tidak mungkin diulang. Kesempatan berakhir, berlalu tanpa bisa kita dapat ulang kembali. Jangan kita terlena oleh kenikmatan dunia sehingga kita suka menunda-nunda waktu yang ada. Ini adalah suatu kebiasaan buruk dalam kehidupan manusia. Musa menuliskan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Janganlah kita terlena dan janganlah terus menunda kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjalan dalam perkenanan Tuhan. Dia senantiasa membuka pintu kesempatan agar kita kembali datang kepada Tuhan. Namun kita juga harus ingat bahwa kesempatan tersebut tidaklah tersedia selamanya. Ada waktunya di mana kita akan dipanggil untuk menghadap Tuhan. Dan kita harus siap mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Jadi sekali lagi ditegaskan dalam hal ini bahwa waktu itu ada batasnya. Oleh karenanya, hendaklah kita menjadi orang yang arif dan bijaksana dalam menghitung hari-hari kita dan mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat serta mempergunakan waktu yang masih Tuhan sediakan dengan baik dan benar yang sesuai dengan perkenanan Tuhan. Jadi hendaklah setiap kita masing-masing mengoreksi diri kita, apakah hidup kita ini dapat dinikmati oleh Tuhan atau sudah menjadi perkenanannya Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita miliki kesadaran untuk menghargai waktu yang Tuhan sediakan. Mengapa kita harus memiliki kesadaran untuk menghargai waktu yang Tuhan sediakan? Tadi yang pertama dikatakan bahwa waktu itu ada batasnya. Yang kedua, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pada ayat yang ke-11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dalam pemikiran manusia seringkali kita berkata bahwa waktu Tuhan itu tidak terduga dan tidak dapat dimengerti, tetapi selalu indah pada waktunya. Segala kesenangan dan nikmat dunia tidak akan memuaskan manusia, namun Tuhan yang kekal, yang telah memberikan kekekalan kepada kita, itulah yang sungguh-sungguh dapat memuaskan kita. Dalam bahasa Yunani, waktu itu ada dua macam, kairos dan kronos. Kronos itu dikatakan sebagai waktunya manusia. Dari kata kronos inilah muncul kata kronologi, waktu yang dipergunakan oleh manusia secara berurutan dari hari ke hari. Sedangkan kairos ini bicara mengenai waktunya Tuhan. Kairos ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Kita kembali kepada Efesus 5 ayatnya yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang dimaksudkan di sini adalah kairos. Jadi waktunya Tuhan. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berkata, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Jadi waktu atau kairos ini diartikan sebagai sebuah kesempatan. Maka pada Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan walaupun tidak dimengerti, namun selalu indah pada waktunya. Tetapi hal ini justru seringkali membuat manusia kecewa sama Tuhan. Mereka bertanya, kok Tuhan tidak menjawab doa saya, kok Tuhan saya ini masih sakit, masih belum disembuhkan, kok masalah saya masih terus ada, belum ada jalan keluarnya. Bagaimana sebenarnya cara kita memahami waktu Tuhan yang selalu indah pada waktunya tersebut? Seringkali ketika kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan,
Kita mengharapkan caranya, kita mengharapkan hasilnya, kita mengharapkan waktunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan setelah kita berdoa, kemudian keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan, seringkali kita menjadi kecewa. Padahal kita seharusnya menyadari bahwa waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Dan bukan waktu kita, karena kita percaya Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan mengetahui yang terbaik bagi umatnya, karena waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Manusia seringkali menginginkan waktu yang instan untuk menghadapi proses kehidupan, sementara waktu Tuhan itu bertahap. Manusia inginnya tergesa-gesa, jangan lama-lama, jangan ada proses. Masalahnya, tanpa proses, ibarat makanan tanpa melalui sebuah proses, maka makanan tersebut tidak akan matang. Sama halnya dengan kita. Jika tanpa melalui proses, kita ini tidak akan matang secara rohani. Tanpa proses, manusia tidak akan kuat ketika menghadapi tantangan. Tanpa proses, kita tidak mungkin sampai kepada tujuan. Tanpa proses, kita tidak akan memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Sehingga kalau kita tidak memiliki karakter yang serupa dengan Kristus, karakter yang matang, karakter yang kuat, maka kita tidak akan teguh berdiri. Kita akan mudah jatuh, kita akan mudah tergoda oleh hawa nafsu atau yang lain sebagainya. Prinsipnya di sini adalah jangan sekali-sekali mempercepat waktunya Tuhan. Persoalan terbesar bukan hanya datang dari luar saja, tetapi juga datang dari dalam diri kita, yaitu keputusan kita sendiri yang keliru, salah satunya dengan mempercepat waktunya Tuhan. Mungkin seperti contoh dalam Alkitab, kasus Abraham dan Sarah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sendiri bahwa mereka akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut dalam Kejadian 15 dan 16. Namun mereka tidak sabar menunggu waktunya Allah. Ketika mereka pikir janji Allah belum kunjung datang dan mereka bertambah tua, maka akhirnya Sarah berkata kepada Abraham untuk mengambil budaknya, yaitu Hagar. Ketika Abraham lebih mendengarkan perkataan Sarah daripada mempercayai perkataan Allah, maka ketika Abraham mempercepat rencana Allah, yang terjadi pada waktu Hagar melahirkan anak bagi Abraham, dan sejak saat itulah dia memandang rendah nyonyanya. Dia tidak menghormati Sarah karena Sarah mandul dan dianggap rendah serta tidak mendatangkan berkat bagi keluarga. Sejak saat itulah Sarah pun menderita. Bencana besar dalam kehidupan kita dapat terjadi jika kita berusaha mempercepat rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karenanya, jangan kita mencoba jalan kita sendiri jika Tuhan belum membuka jalan kita. Jadi artinya, tidak semua dosa kita harus dijawab sekarang atau dipenuhi hari ini. Tidak harus dikabulkan saat ini. Karena ada cara Tuhan, ada waktunya Tuhan, ada tahapan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Yang pasti jika kita mempercepat waktunya Tuhan atau kita maunya tergesa-gesa, maka yang terjadi semuanya tidak sesuai dengan rencananya Tuhan. Bahkan mungkin akibatnya lebih buruk yang kita dapatkan. Namun jika kita tidak tergesa-gesa, semuanya akan indah pada waktunya. Jadi jangan meragukan kuasa Tuhan sekalipun belum ada jalan, sekalipun mungkin keadaan masih buruk dan belum terlihat jalan keluarnya. Cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kita. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Mungkin kita sudah begitu lama menantikan janji Tuhan tentang doa-doa kita. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan persoalan kita, dengan penyakit kita, dengan keadaan kita. Namun percayalah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan memakai caranya untuk menjawab doa kita.
mungkin doa kita belum terjawab sampai saat ini. Marilah kita bersabar untuk menunggu waktunya Tuhan, dan percayalah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan manusia, sebenarnya Allah ingin menolong manusia itu secepatnya. Dan manusia sendiri pada dasarnya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Permasalahan mereka tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Kita menyadari bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, tentunya kita juga percaya bahwa segala sesuatu sudah tergenapi ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya mati di kayu salib bagi kita semua. Jadi dari pihak Allah, pada dasarnya Allah telah menyelesaikan bagiannya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 15 ayatnya yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sebenarnya waktu Tuhan itu tergantung kepada kita. Kesempatan yang Tuhan sediakan sampai saat ini semua tergantung kepada respon kita. Jadi bagaimana kita tahu kapan waktunya Tuhan akan bertindak? Yang pertama dalam Matius 1 ayatnya yang ke-28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi jika setiap kita datang berserah kepada Tuhan, maka Tuhan siap untuk menjawab doa-doa kita, menolong kita secepat-cepatnya. Dan Allah tidak mungkin bisa menolong kita ketika kita masih mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Pemazmur bilang dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-5 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Jadi pada saat kita berserah, kita baru dapat melihat pertolongan Allah yang luar biasa. Ketika kita menyerahkan hidup dan percaya kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Jadi kapan kita tahu waktunya Tuhan? Yang kedua dikatakan dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Artinya, ketika kita menghargai firman Allah lebih dari segalanya, maka kita akan mendapat jawaban atas pergumulan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan tetapi tidak hidup dalam firman Tuhan, bagaimana mungkin Allah akan bertindak untuk menjawab doa kita? Jadi, mari kita harus meletakkan firman Allah lebih dari yang segalanya. Yang ketiga, jadi bagaimana kita tahu kapan waktunya Tuhan bertindak? Yang ketiga dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7 berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Pada saat kita berjalan dalam iman, Tuhan akan bertindak. Kadangkala orang berkata, jika Tuhan membuat mukjizat dahulu, baru saya percaya. Tetapi Tuhan berbicara, kalau kita siap, maka mukjizat Tuhan pasti terjadi. Kalau kita siap, maka Tuhan akan bertindak. Persoalannya, kalau kita belum siap, terus ada mukjizat, kadang-kadang kita lupa bahwa mukjizat itu datangnya dari Tuhan. Kita merasa bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kekuatan kita sendiri. Kita yang mengerjakan, dan hal ini membuat kita lupa bersyukur, tidak mengucap syukur kepada Allah. Tetapi semuanya itu tepat pada waktunya. Allah mengerjakan mukjizat dan kita akan berkata, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan, maka hidupku ini akan binasa. Kadangkala Tuhan membawa kita pada satu pengalaman yang menurut kita semuanya serba menyulitkan. Namun pada saat kita berjalan dalam iman, kita akan berkata, seperti melewati lembah bayang maut, sekalipun aku tidak akan takut bahaya. Maka sejatinya saat itulah kita akan mengerti kapan waktunya Tuhan bertindak.
Jadi jika kita berkata kapan waktunya Tuhan bertindak, waktu Tuhan adalah ketika kita siap. Kapanpun ketika kita siap, yaitu ketika kita berserah, ketika kita menghargai firman di atas segalanya, dan ketika kita berjalan di dalam iman, maka kita akan melihat waktu Tuhan yang indah pada waktunya. Demikian renungan firman Tuhan mengenai menghargai waktu yang Tuhan sediakan, yang didasarkan dari Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama hingga ke-15. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap renungan firman-Mu, buat setiap firman-Mu yang kami terima pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu kiranya mengubahkan setiap kami. Biar kami terus belajar Tuhan menghargai setiap waktu yang Tuhan sediakan. Kami boleh menyadari bahwa waktu Tuhan ada batasnya, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jadi biarlah kita mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk mencari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.